Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayana Alkirnanta dari kelas 11 Logistik A, nomor absen 14. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi gudang beserta contohnya. Yang pertama, fungsi gudang sebagai pendukung proses manufaktur. Pada fungsi gudang sebagai pendukung manufaktur, saat pesanan datang dari para pemasok diterima oleh bagian receiving, kemudian diperiksa dan masuk ke gudang untuk menunggu digunakan oleh bagian manufaktur. Dengan demikian, gudang berfungsi sebagai tempat holding atau switching material yang selanjutnya dikonversi pada bagian manufaktur untuk menjadi barang jadi. Berikut contohnya, sebuah pabrik barang elektronik untuk memproduksi televisi membutuhkan pasokan komponen elektronik, bahan baku plastik, bahan baku logam, dan sebagainya. Keseluruhan bahan-bahan yang dipasok tersebut diterima dan disimpan di gudang untuk selanjutnya diolah untuk diproduksi menjadi unit televisi. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi gudang sebagai tempat konsolidasi. Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penggabungan produk-produk yang bervariasi tersebut selanjutnya dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Jadi fasilitas gudang berfungsi sebagai area untuk menggabungkan, di mana produk yang datang dari pemasok atau produsen bersifat produk tunggal. Yang bervariasi adalah pihak pemasok atau pihak pabrik. Sedangkan pelanggan memerlukan produk yang bervariasi. Dengan demikian, gudang sebagai wadah menggabungkan kemudian produk-produk yang sudah digabung dikirim kepada para pelanggan. Berikut adalah contohnya. Sebuah perusahaan retail membutuhkan berbagai macam produk alat kebersihan untuk dikirimkan ke minimarketnya. Untuk itu, gudang retail membutuhkan pasokan antara lain sabun mandi, sabun cuci, sampo, dan sebagainya dari berbagai produsen yang berbeda-beda. Dan setelah produk-produk ini dikumpulkan dan disatukan sesuai jenisnya di gudang retail, selanjutnya dikirim ke minimarketnya. Kemudian yang ketiga, fungsi gudang sebagai tempat menyatukan barang atau in transit mixing. Ini dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari para produsen namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke para pelanggan dengan jumlah kecil-kecil juga. Maka dari itu dilakukan penyatuan di gudang, selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Berikut contohnya. Pada sebuah kampung terdapat sentra industri
kerajinan kulit, di mana setiap rumah menghasilkan 10 unit sepatu per harinya. Seluruh produk dari tiap-tiap rumah dikumpulkan dan disatukan pada sebuah gudang untuk selanjutnya dikirim dalam jumlah besar untuk diekspor ke luar negeri dan dikirim ke toko sepatu di sekitar daerah tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi gudang sebagai brake pool. Brake pool. Sebagai brake pool atau tempat pemecah. Barang dikirim dalam jumlah besar, namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil-kecil. Untuk memecahkan masalah itu, gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam penerima dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar tingkat penerimaan pelanggan menjadi tinggi. Karena yang diperlukan pelanggan bukan dalam satuan besar, jadi fungsi gudang dalam kondisi ini bertindak sebagai brake pool ya. Berikut adalah contohnya. Sebuah pabrik semen berkapasitas produk besar mengirimkan sejumlah besar produk semen ke sebuah gudang yang selanjutnya akan dikirim atau disalurkan ke toko-toko bangunan yang berlokasi berdekatan dengan gudang tersebut. Kemudian saat di gudang tersebut akan dipecah untuk menjadi beberapa unit untuk bisa dibawa oleh pelanggan saat pembeli di toko-toko tersebut. Dan fungsi gudang yang kelima yaitu sebagai tempat cross dock operation, yaitu tempat untuk melakukan penerimaan barang dari lokasi asal, misalnya pabrik, dan langsung dilakukan pengiriman barang tersebut ke lokasi tujuan selanjutnya, misalnya kayak retail. Proses penerimaan dan pengiriman dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, sehingga tidak terjadi proses penyimpanan barang atau produk. Cross dock operation dilakukan dengan beberapa alasan atau tujuan. Salah satu alasannya adalah karena barang atau komoditasnya bersifat mudah rusak. Berikut adalah contohnya. Para petani sayur-sayuran mengirim hasil panennya ke gudang untuk selanjutnya disortir sesuai dengan jenisnya untuk dikirimkan secepatnya ke lokasi tujuan selanjutnya. Kemudian karena mudah rusak. Ya, karena nggak secepatnya, kan tahu sendiri kalau sayuran kalau sudah lama itu kayak sudah bisa membusuk gitu. Oke, sekian dari saya. Demikian penjelasan mengenai fungsi-fungsi gudang beserta contohnya. Akhir salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.